Oke guys, welcome back to my channel YD Fadila guys. Nah, kali ini kita akan ngebahas dan kita akan sharing-sharing tentang bahan bakar nih. Nah, tentang bahan bakar minyak BBM ya. Nah, kita akan ngebahas mulai dari bahan bakar apa sih yang cocok nih buat kendaraan kita. Nah, kan ada banyak tuh ya. Kalau kita lihat lah dari Pertamina dulu ya, dari Pertamina, SPBU Pertamina itu biasanya nyediain bahan bakar ada banyak macam ya. Ada mulai dari, kita lihat dari yang bensin dulu nih. Nah, biasanya di situ kan ada jenis dari Pertalite ya. Kalau yang bensin sekarang yang paling rendah, kemudian ada Pertamax, ada Pertamax Turbo ya kan. Oke, kita bahas yang tiga ini dulu dah. Nah, kalau dari Pertalite nih, Pertalite kan RON, kita bahas dari RON aja ya. Nah, RON-nya ini adalah 90, dimana RON 90 untuk Pertalite dan Pertamax ada di RON 92 gitu kan. Kita bahas dua ini aja lah yang paling banyak dipakai di pasaran. Nah, kedua jenis ini dibedakan dari RON, perbedaannya juga dua RON gitu kan. Nah, pertanyaannya, cocokan mana nih antara kendaraan kita nih? Kita harus tahu juga gitu kan. Jangan kita asal pilih, asal pakai, kemudian kita nggak tahu nih efek jangka panjangnya apa gitu kan. Kita bahas dari Pertalite dulu nih. Oke, Pertalite RON 90. Nah, kenapa ada RON-RON ini, fungsinya apa gitu kan? Kita balik lagi ke mesin ya, ke ruang pembakaran mesin atau ya ruang bakarnya gitu kan. Nah, jadi di dalam mesin itu ada yang namanya rasio kompresi. Nah, kita harus tahu dulu nih rasio kompresi dari mesin kita. Kenapa? Karena gini, tingkat kompres dari mesin itu kan mempengaruhi nih bahan bakar apa yang masuk kan gitu kan. Jadi intinya di mesin itu kan ada bahan bakar, ada udara, kemudian dikompres, kemudian menghasilkan kerja mekanik gitu kan. Oke, jadi simpelnya gitu. Jangan sampai jadi RON ini fungsinya adalah cepat atau lamanya bahan bakar itu terbakar gitu kan. Jangan sampai ya bahan bakarnya kebakar duluan nih sebelum masuk ke langkah-langkahnya. Oke, kita bahas yang untuk kendaraan yang 4 tak lah kita bilang kan gitu kan, yang banyak beredar sekarang. Nah, jadi bahan bakar udah masuk duluan, kebakar duluan sebelum waktunya, sebelum ke TMA, titik mati atasnya gitu kan, masuk langsung kebakar gitu. Nah, ini sering dibilang ngelitik gitu ya, atau ada bunyi ngelitik lah gitu, kasar lah bahasa pasalnya, ngelitik. Nah, itulah yang nyebabin kendaraan kita tuh juga nggak bagus gitu loh. Artinya pembakarannya lebih dulu kebakar timbang di kompres tadi gitu. Jadi harus disesuaikan. Nah, cara menyesuaikannya gimana? Biasanya tuh tertera ya, untuk kendaraan-kendaraan untuk RON yang 90 contohnya kayak Pertalite itu lebih cocok untuk mesin yang kompresinya di bawah 10 banding 1. Nah, kita lihat dulu nih mesinnya kita tuh rasio kompresinya berapa gitu. 10 banding 1 ke bawah artinya ya 9 gitu kan, 8 atau ke bawah lah, di bawah 10, rasio di bawah 10 itu lebih bagus menggunakan BBM yang RON-nya 90. Jadi ya dari kompresi inilah kita nentuin gitu loh, ini kita lebih cocoknya kemana gitu. Kita pakai yang lebih tinggi RON-nya pun juga ya kurang baik untuk di kendaraan kita. Dan sebaliknya, kalau rasio kompresinya mesin kita itu tinggi, kita pakai bahan bakar yang RON-nya rendah, itu juga nggak bagus. Terlambat dia untuk proses pembakarannya. Nah, disitulah mulai terasa ya tarikan berat, ya gitu-gitu deh. Pokoknya tarikan berat, mesinnya udah mulai nggak enak, banyak macam penyebabnya nanti. Jadi intinya adalah penggunaan BBM yang sesuai itu udah cukup gitu. Rasio kompresi berapa, BBM-nya apa. Kemudian nih, kalau dibanding-bandingkan lagi nih, jadi
di Indonesia ini kan udah mulai banyak nih SPBU selain Pertamina. Nah, ada banyak ya, ada Shell yang paling banyak ya. Kemudian ada BP, terus ada Evo, lain-lain. Nah, banyak nih statement orang-orang yang bilang pakai ini nih, pakai Evo lebih irit, lebih ini, lebih itu. RON-nya juga lebih, walaupun RON-nya lebih rendah, bahkan ada yang yang sama-sama RON-nya BP ya, sama-sama RON-nya 92 tapi beda harganya gitu. Nah, itu apa bedanya? Jadi banyak lagi macam-macamnya. Jadi yang paling penting adalah kita tahu dulu nih kendaraan kita itu mesinnya, kompresinya berapa, kemudian BBM yang cocok apa. Jadi sebaiknya kalau teman-teman pakai mesin yang rasio kompresinya di bawah 10 banding 1 ya, di bawah 10 banding 1 lebih bagus pakai yang RON-nya 90 gitu kan. Kayak Pertalite itu juga udah oke gitu. Tapi kalau yang mesin-mesin baru, rata-rata kan kalau mesin-mesin keluaran baru itu kompresinya udah tinggi, apalagi kayak LCGC kan biasa didesain untuk RON yang lebih tinggi gitu kan. Makanya kan ada standar tuh biasa di tankinya gitu kan, pakai RON 92 gitu. Kalau dipakai RON di bawah itu ya bakal ngelitik tuh mesin gitu kan, dan bakal cepat rusak gitu. Ya ujuk-ujuk lebih cepat ke bongkar mesinnya gitu. Jadi ini balik lagi ke teman-teman ya, jangan perkara ya kita nggak tahu nih masalah BBM gitu kan, masalah RON gini gitu. Jadi teman-teman bingung nih mau pakai yang mana, mau pilih yang mana. Jadi itu semua balik lagi ke teman-teman. Pilihan ada di teman-teman semua. Jadi pilihan itu ada di teman-teman lagi mau pakai yang mana. Cuman sebaiknya saran gitu kan, lebih bagus pakai rasio kompresinya apa, BBM-nya apa, seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi, kalau misalnya gini, saya pakai RON yang lebih tinggi, tarikannya lebih enak ya. Memang lebih enak gitu kan kalau kompresinya pas. Tapi kalau kompresinya nggak pas ya sama aja, ujuk-ujuk ya jadi nggak enak juga gitu ujung-ujungnya, dan malah efeknya bisa ke turun mesin gitu kan, karena ya timingnya kan udah ada tuh. Jadi kalau teman-teman yang mau ngerubah itu harus ubah lagi gitu loh, karena ya BBM-nya berubah, timing di ruang bakarnya juga berubah, pasti harus berubah. Kenapa? Karena timing si udara dengan si BBM kalau masuknya berbeda, pasti ya proses pembakarnya berbeda. Nah, makanya harus pas tuh, harus ada di setting lagi gitu. Makanya kenapa banyak orang yang setting ECU gitu kan, remap ECU gitu kan. Nah, kenapa itu nge-setting itu tadi, masuk udara dengan bahan bakar biar supaya tercampur dan sesuai nih masuknya dengan gerakan naik turun mekanisme dari si piston tadi gitu. Jadi pemilihan bahan bakar itu sangat-sangat penting buat kendaraan kita supaya kendaraan kita lebih bagus dan lebih awet. Makanya banyak orang yang nggak ngerti atau orang yang kurang paham mengenai pemilihan BBM, pakai sini gitu kan, atau ujung-ujungnya malah nggak baik untuk kendaraannya, malah merusak tuh ujung-ujungnya. Nah, jangan kompresinya tinggi nih, contoh nih kayak mobil-mobil zaman sekarang atau LCGC ya. LCGC kan punya ketentuan tuh wajib pakai BBM yang RON sekian gitu kan, RON 92. Jadi jangan coba-coba teman-teman mau downgrade nih gitu kan, karena harganya sekarang kan lagi naik-naiknya gitu kan. Oh, jadi aku downgrade nih gitu, downgrade untuk BBM-nya, pakai BBM yang lebih murah gitu kan. Ujuk-ujuk menghemat, bukan menghemat, malah justru semakin boros nih, kita bisa ngeluarin duit hal-hal yang nggak perlu kita keluarkan jadi keluar gitu, kayak benerin mesin yang rusak. Nah, itu juga bahaya. Makanya teman-teman harus tahu juga masalah kompresi tadi. Nah, selain kompresi, teman-teman harus tahu juga sistem pengapiannya, apakah masih bagus sistem pengapiannya, karena itu mempengaruhi. Kalau memang pengapiannya
itu udah nggak bagus, ya segera diganti. Jadi jangan cuman BBM-nya aja yang diperhatiin, tapi pengapiannya juga nggak diperhatiin. Jadi intinya proses pembakaran tadi tuh harus yang benar-benar diperhatiin. Makanya kalau memang udah yang namanya barang ya, contoh kayak di ruang bakar itu ada busi, ya kan, yang namanya busi ya kan, atau ignition tadi itu kan wajib ada lifetime-nya gitu loh. Ini nih ada masa pakainya gitu loh, si busi ini ada masa pakainya. Sistem pengapiannya juga kita dilihat apakah sistem pengapiannya normal atau tidak gitu. Jangan ini BBM kita udah oke, udah pas, tapi kok rasanya biasa-biasa aja ya. Atau cuman mungkin itu ada beberapa faktor lain. Jadi nggak ujuk-ujuk kita ganti. Jadi teman-teman tuh gini, punya pola pikir, gue ganti BBM ini langsung berubah dari segi tarikannya, dan itu juga nggak make sense sih. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatiin yang namanya 3 faktor tadi. Jadi simpelnya pilihlah BBM yang sesuai. Teman-teman boleh ganti bahan bakar, tapi yang perlu teman-teman ingat adalah ketika teman-teman mengganti bahan bakar tadi gitu kan, atau dari merek A ke merek B gitu kan, ya benar-benar harus pastiin dulu nih si bahan bakar itu habis, jangan mencampurnya. Kenapa? Ada banyak pertanyaan, boleh nggak bahan bakar RON sekian dicampur dengan RON sekian? Contoh kayak Pertamax dicampur Pertalite, boleh nggak? Pertanyaannya, jawabannya tidak disarankan. Kenapa? Karena beda RON-nya. Ibarat air dengan minyak ya, kalau dicampur juga susah gitu. Apalagi ini ada banyak kandungannya yang berbeda gitu. Kandungan yang berbeda dicampur, masuk ke ruang bakar, berbet yang ada kan gitu, beradu. Kalau campurannya pas, kalau nanti masuk dikit Pertamax, masuk dikit Pertalite ke ruang bakarnya, kayak ya makin pincang yang ada kan gitu kan proses pembakarannya. Makanya nggak disaranin. Ada teman-teman yang suka mencampur nih, misalnya wah biar enak, tujuannya biar enak gitu kan, biar enak tarikannya dan biar supaya nggak boncos nih di pengeluarannya gitu. Jadi teman-teman coba campur nih antara Pertamax dengan Pertalite gitu kan. Wah itu yang nggak disaranin sih. Benar-benar kalaupun memang teman-teman mau ganti gitu kan dari Pertamax ke Pertalite, ya benar-benar dikuras dulu tuh. Kalau bisa kuras tangki dulu, benar-benar kosongin dulu, baru boleh dicampur gitu. Sama kayak Dexlite sama solar gitu kan, ya boleh dicampur, ya sebaiknya dikosongin dulu karena kandungannya yang berbeda. Dan yang paling penting lagi adalah di saringan bensinnya, ya saringan dari jadi BBM itu kan ada di tangki masuk ke ruang bakar. Sebelum dia masuk ke ruang bakar tadi kan ada proses penyaringan. Nah ini perlu diperhatiin nih di saringan bensinnya, jangan sampai berbet mampet gitu kan. Jangan BBM-nya udah pas, saringannya sumbet gitu kan, banyak kotoran gitu ya, kita nggak pernah tahu kan apakah SPBU atau pom-pom pengisian bensin itu semuanya murni, ya bisa aja ada permainan kayak kasus-kasus yang baru-baru itu kan, ada lumpur-lumpurnya gitu kan, atau ya ada banyak lah faktor-faktornya. Jadi harus rajin juga cek gitu kan, minimal ya sebulan atau 3 bulan sekali deh, 3 bulan sekali coba dicek si saringan bensinnya tadi gitu. Jangan sampai kotor gitu kan, apalagi teman-teman yang punya solar gitu kan, kendaraan solar, betul-betul dicek lagi filter solarnya, jangan sampai mampet, berbet dan lain-lain. Nah itu susah sih, memang ya wajib dibenerin ujung-ujungnya kan gitu kalau udah masalah ke situ. Jadi BBM ini perkara simpel sebenarnya kalau kita tahu, tapi kalau kita nggak tahu efeknya bakal besar, bakal jangka panjang karena terus menerus nih dimasukin. Yang namanya kendaraan kalau nggak ada bahan bakarnya nggak bisa dijalanin gitu kan. Sama juga kayak listrik ya, kalau kendaraan listrik kalau nggak diisi listriknya juga nggak bisa jalan gitu kan. Jadi ya sebagai bahan dasarnya si kendaraan ini kita wajib tahu lah mengenai rasio kompresi tadi. Jadi teman-teman pelajarin dulu nih kendaraannya apa, rasio kompresinya berapa, baru pakai BBM yang apa yang cocok gitu. Kalaupun mau ganti, saran tadi ya diganti gitu kan.
apa namanya, penggantian haji itu harus benar-benar gitu loh, harus konsisten sih intinya gitu ya. Nggak boleh dicampur lah gitu, nggak disaranin lah untuk dicampur gitu kan. Sebaiknya ya BBM-nya itu aja gitu sampai kapanpun kita pakai gitu. Kecuali nih keadaan kondisi mepet gitu kan di satu SPBU hanya adanya itu gitu, bahan bakar itu, contoh hanya ada Pertamax, yang mau nggak mau kita pakai Pertamax gitu kan ya. Itu kan untuk keadaan sesekali, keadaan darurat lah kalau kita bilang, atau ya seperti itulah kondisinya, banyak kendala-kendala di lapangan lagi. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, tanya di kolom komentar. Jangan lupa klik like video-video di channel Wahyudi Fadilah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Wahyudi Fadilah. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.